Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk melakukan proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita masih belajar bahasa Indonesia. Ini kita masih pada bab 1 tentang teks deskripsi dan ini merupakan pertemuan kelima kita. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu ibu akan mengulang proses pembelajaran kita pada minggu lalu supaya mengingatkan kamu tentang materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa struktur teks deskripsi itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, identifikasi sendiri berisi pengenalan umum dari topik yang akan dibahas secara mendalam dalam keseluruhan isi teks. Jadi, dalam bagian identifikasi ini membahas bagian atau cerita deskripsi tentang objek, lokasi, tempat, sejarah itu pada bagian umum-umumnya saja. Nah, yang kedua, deskripsi bagian di sini menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam teks deskripsi. Kemudian yang terakhir, bagian simpulan merupakan bagian penegasan tentang suatu topik yang dibahas dalam suatu teks deskripsi. Nah, seperti yang sudah kamu ketahui bahwa struktur teks deskripsi pada bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan proses berlangsungnya sesuatu, yaitu berisi tentang mengenai proses perjalanannya suatu peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian tersebut bisa berupa pementasan, tarian, pertunjukan, objek, lokasi. Nah, itu yang dijabarkan dalam deskripsi bagian tentang proses berlangsungnya sesuatu. Nah, yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Deskripsi bagian ini merupakan penjelasan tentang teks deskripsi tentang suatu objek. Penulis menjelaskan perincian mengenai ruangan-ruangan yang ada, biasanya disertai dengan nama-nama. Jadi kalau misalnya untuk deskripsi bagian yang ruang ini, itu biasanya dia mendeskripsikan tentang suatu tempat, misalnya sekolah, atau misalnya sebuah rumah, galeri, perpustakaan, misalnya. Struktur yang deskripsi bagian yang ketiga, bagiannya itu adalah pemfokusan. Nah, pada bagian yang ketiga ini dia fokus untuk membahas tentang pusat ide pokok yang kemudian dijelaskan berdasarkan hal-hal yang ada disertai dengan objek yang menjadi fokus dari sebuah teks deskripsi tersebut. Nah, bagian deskripsi bagian yang terakhir itu adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, pada bagian yang keempat ini, dia menjelaskan secara rinci tentang bagian-bagian objeknya. Misalnya, objeknya itu adalah tentang suatu, misalnya tempat, misalnya pantai. Nah, deskripsi bagiannya itu dia menjelaskan apa bagian-bagian pantai itu. Misalnya tentang, di sebelah pantai itu ada batu, ada air di sebelah pantai itu misalnya pasirnya putih, kemudian ombaknya tidak terlalu besar. Nah, bagian-bagian itu dijelaskan. Nah, baik anak-anak ibu, kita akan masuk pada proses pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui dalam proses pembelajaran kali ini yang pertama itu adalah menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, baik, penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yang pertama itu adalah tentang penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kalimat perincian untuk mengkonkretkan ya. Silakan kamu lihat kembali layar. Nah, di sini ada kalimat dan kalimat perincian.
Kalimat umumnya di sini berupa ibuku orang yang sangat baik. Ibu langsung saja masuk kepada contoh supaya kalian dapat memahami tentang kalimat perincian yang mengkonkretkan ini maksudnya apa. Nah, mengkonkretkan di sini ini maksudnya adalah menguatkan tujuannya ya, menguatkan kalimat sebelumnya. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, sangat baik ini memiliki arti yang sangat luas. Baiknya itu seperti apa? Nah, dijelaskan pada kalimat perincian, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ini dapat dikategorikan baik, karena baik itu memiliki arti yang sangat luas. Jadi butuh kalimat perincian bahwa sebenarnya baik di sini, pada teks ini itu maksudnya seperti apa. Yang kedua, contoh yang kedua, ayahku orang yang sabar. Sabar itu juga memiliki arti yang sangat luas, entah dia sabar selalu diejek misalnya, atau sabar karena selalu ditekan misalnya. Nah, kalimat perinciannya dia tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Berarti ayah di sini sabarnya itu karena dia tidak pernah terlihat marah dan membentak orang lain. Kalimat ini tujuannya untuk menguatkan kalimat yang ini. Contoh yang ketiga, kelinciku manja. Kelinci manja. Manja ini juga memiliki arti yang sangat luas. Manjanya dia seperti apa? Seekor kelinci ini. Berarti objeknya di sini adalah kelinci. Objek yang dideskripsikannya adalah kelinci. Nah, hampir tiap malam ia tidur di ujung kakiku. Sebelum kuelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Nah, berarti manjanya seekor kucing itu adalah dijelaskan pada kalimat perincian ini. Dia tidur di ujung kaki majikannya, sebelum dielus-elus dia pasti akan terus mengganggu majikannya. Nah, ini kalimat yang di kotak sebelah kanan ini merupakan kalimat perincian yang bertujuan menguatkan kalimat-kalimat yang berada pada sebelah kiri. Karena Ibu sudah pernah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kalimat perincian untuk mengkonkretkan, jadi Ibu tidak bahas lebih jauh. Kita lanjutkan pada unsur kebahasaan teks deskripsi yang kedua, yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Cerapan panca indera ini maksudnya di sini adalah, silakan perhatikan layar, dia menggunakan kalimat yang berhubungan dengan panca indera kita. Yaitu di sini panca indera kita yang digunakan itu adalah mata, telinga, kemudian ada perasaan. Seakan-akan dapat dilihat, seakan-akan dapat didengar, dan seakan-akan dapat dirasakan. Jadi, dalam sebuah teks deskripsi itu akan ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa seakan-akan pembaca itu dapat melihat. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Jika kita adalah sebuah pembaca teks deskripsi, kita tidak merasakan langsung apa yang dibuat penulis dalam sebuah teks deskripsi tersebut, tetapi dengan membaca kalimat ini, mukanya selalu bersinar seperti bulan, seakan-akan kita dapat melihat wajah seseorang itu yang seperti bulan. Padahal kita tidak melihatnya, kita hanya membaca teks deskripsinya. Yang kedua, seakan-akan dapat mendengar atau kita dengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Kita hanya membaca teks deskripsi, kalimatnya adalah seperti ini, seperti yang ada di layar. Dan kita seakan-akan dapat mendengar ini, debur ombak itu terdengar berirama, padahal kita hanya membaca. Nah, itu adalah salah satu bagian atau unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang ketiga, seakan-akan dapat merasakan atau dirasakan. Udara sangat terasa segar. Sementara kita, pembaca, tidak merasakan udara tersebut segar, tetapi kita hanya membaca kalimat ini, tapi kita seakan-akan merasakan bahwa udara tersebut itu segar. Sesuai dengan pengertian teks deskripsi, bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang memaparkan atau menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, seolah-olah pembaca itu dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang digambarkan di dalam sebuah teks deskripsi. Kita lanjutkan kepada unsur kebahasaan teks deskripsi yang ketiga, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Perhatikan layar.
Di sini ada kalimat, kemudian ada telaah penulisan katanya. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah kalimat yang pertama bunyinya, perusahaan tersebut telah mengontrak sejumlah karyawan baru. Ya. Nah, kata yang Ibu ambil itu adalah kata mengontrak. Mengontrak itu merupakan kata yang terdiri dari menasal atau imbuhan men, ditambah kata dasar kontrak. Jadilah kata yaitu mengontrak. Aturannya jadinya mengkontrak kan, bukan mengontrak. Kenapa? Karena fonem K atau huruf K yaitu kontrak, luluh atau luruh atau menjadi hilang karena setelah dimasuki dengan kata menasal. Ini namanya menasal ya nak, diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan fonem K. Nah, jadi penggunaan kata dengan kata dasar ini hanya berlaku pada fonem K, P, T, dan S. Jadi dia luluh. Jika kalian lihat contoh pada LKS kalian, itu contohnya adalah memukau. Kata memukau itu terdiri dari menasal ditambah dengan kata dasar pukau. Kenapa tidak jadi mempukau? Tidak, karena kata atau huruf P ini luluh atau menjadi hilang karena dimasuki kata menasal, jadi dia memukau, tidak mempukau. Sebaliknya, kalimat yang kedua, Adit mentraktir teman-temannya makan siang. Ini siang di kantin. Mentraktir. Contoh yang Ibu pakai adalah mentraktir. Sama seperti tadi. Terdiri dari menasal ditambah kata dasar, yaitu kata dasarnya adalah traktir. Fonem T atau huruf T tidak luluh karena setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan T dan R dan merupakan gabungan dua konsonan. Bu, kenapa ini tidak jadi menraktir? Nah, biasanya kita menggunakan kata menraktir kan, bukan mentraktir kan. Nah, yang benar itu adalah mentraktir nak. Menraktir itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kenapa dia tidak luluh Bu? Padahal dia T. Tidak luluh karena dia terdiri dari huruf yang berupa dua konsonan awal depannya, kata dasarnya, yaitu T dan R. Sementara yang di atas itu adalah konsonan dan juga vokal. Seperti yang kalian ketahui bahwa huruf konsonan itu berupa huruf B, C, D, kemudian huruf M, N. Nah, itu adalah konsonan. Tetapi huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Jadi kalau misalnya konsonan ketemu dengan konsonan seperti T bertemu dengan R, itu dia tidak luluh, tidak luruh, atau tidak hilang. Tetap dipakai kata dasarnya semuanya. Jadinya katanya adalah mentraktir. Contoh di dalam LKS kalian, itu dia menggunakan kata mempraktikkan. Dia juga terdiri dari menasal, kemudian kata dasarnya adalah praktik ditambah dengan akhiran kan. Nah, praktik itu adalah kata dasar yang terdiri dari dua konsonan awal depannya, yaitu P dan R. Jadi dia tidak luruh, tidak luluh, tapi tetap, yaitu kita mempraktikkan. Mempraktikkan. Kita tidak pernah mengatakan memraktikkan, tidak pernah. Karena dia terdiri dari dua konsonan yang bertemu, sehingga dia tidak luluh, tidak luruh. Perhatikan kembali LKS kalian ya nak. Ibu lanjutkan kepada unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu penggunaan kata bersinonim. Nah, kata yang bersinonim, Ibu yakin kalian sudah pernah membahas tentang sinonim dan antonim waktu pada pembelajaran selanjutnya ya. Pada pembelajaran sebelumnya maksud Ibu. Nah, di sini contoh katanya itu adalah indah, bersinonim dengan cantik, molek, elok, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada menawan, bersinonim dengan mengagumkan, memukau, dan fantastis. Kemudian masih banyak lagi. Kuat, perkasa, tangguh, kekar,
Dan masih banyak lagi ya nak kata yang menunjukkan sinonim. Kalau sinonim itu merupakan persamaan kata, jadi ibu tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena ibu yakin kalian sudah paham dan mengerti tentang sinonim ini. Ada mengherankan. Mengherankan itu misal kata sinonimnya misalnya tercengang atau dan yang lainnya. Kita masuk kepada unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu penggunaan kata depan atau istilah kebahasaannya adalah preposisi. Perhatikan layar. Nah, di sini ada beberapa kata depan yang biasa digunakan dalam teks deskripsi, yaitu ada di, dari, pada, dan ke. Kita bahas satu persatu. Ibu langsung kepada contoh. Kata depan itu tidak berarti kata yang selalu ada di depan, bukan ya nak. Kata depan itu contohnya seperti ini. Jika dimasukkan ke dalam kalimat, silakan perhatikan layar. Contoh kalimat untuk kata depan di. Baju dibeli saat kami liburan akhir tahun lalu. Kata dibeli di sini itu penulisannya tidak disingkat, tidak diberi jarak atau tidak diberi spasi atau digabungkan, tidak dipisah karena dia bergabung dengan sebuah kata yang tidak menunjukkan tempat setelahnya. Berbeda dengan kalimat yang kedua, aku lahir dan besar di Jakarta. Di sini yang bercetak tebal itu tulisannya dipisah dengan kata yang selanjutnya karena katanya ini menunjukkan tempat. Di Jakarta, di Bogor, di Pekanbaru, dari Sabang sampai Merauke itu dipisah nak. Maksud ibu dari Sabang sampai Merauke adalah kalau dia menunjukkan nama tempat, nama kota, itu penulisan kata di-nya dipisah. Tetapi kalau dia tidak menunjukkan nama tempat, nama kota, di-nya digabungkan. Seperti contoh pertama. Kata depan yang kedua, dari. Ayah baru pulang dari Bandung. Dari di sini penulisannya pisah karena menunjukkan kota dan dia berdiri sendiri. Berbeda dengan kalimat yang kedua, Anissa lebih menyukai warna biru daripada warna pink. Daripada di sini itu merupakan kata yang satu kesatuan, jadi tidak bisa dipisah karena memang memiliki arti tersendiri. Berbeda dengan arti yang di sini, arti pada kalimat pertama, dari Bandung dengan daripada. Kata daripada di sini pada kalimat yang kedua menunjukkan perbandingan antara warna biru dan warna pink. Dia memiliki arti sendiri. Jadi tidak bisa dipisah. Kalau kalian menggunakan kata daripada, itu daripada tidak boleh dipisah. Tapi kalau kalian menggunakan kata dari dan selanjutnya adalah kata yang menunjukkan tempat atau kota, maka tulisannya jelas harus dipisah. Kata depan atau preposisi yang ketiga, pada. Aku berencana pada akhir pekan untuk berjalan santai di alun-alun kota. Pada di sini itu tidak ada yang menunjukkan harus digabung dan harus dipisahkan karena memang penulisannya dipisah dengan kata selanjutnya. Yang ini gampang ya, yang pada. Ibu lanjutkan pada kata depan yang keempat, ke. Kalimat pertama, ia sudah mencoba yang kesekian kalinya. Namun usahanya masih belum membuahkan hasil. Kesekian ini merupakan kata yang satu kesatuan utuh. Dia tidak bisa dilepaskan karena memiliki arti yang tersendiri. Kalau misalnya ke-nya ini dihilangkan, itu akan menjadi yang sekian kalinya. Itu memiliki arti yang sedikit berbeda. Jadi di sini penulisannya digabung. Berbeda dengan contoh yang kedua, kalau menunjukkan tempat, menunjukkan kota, harus dipisah. Rencananya kami sekeluarga akan berlibur ke Malaysia. Ke-nya dipisah dengan kata yang selanjutnya karena menunjukkan nama kota atau nama tempat. Silakan kalian baca LKS kalian kembali agar kalian dapat memahami tentang kata depan atau preposisi ini. Ibu lanjutkan pada unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu penggunaan kata khusus. Perhatikan layar. Nah, di sini ada kata umum dan kata khusus. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah pernah menjelaskan tentang kata umum dan kata khusus. Contohnya ada melihat,
Melihat ini merupakan kata umum yang memiliki arti yang banyak. Kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, dan lain sebagainya. Kemudian mendatangi. Kata khususnya bisa jadi mampir, singgah, atau berkunjung. Kemudian menetap. Kata khususnya tinggal, bersarang, atau menghuni. Nah, kalau manusia tidak mungkin bersarang. Nah, kata bersarang ini biasanya lebih digunakan kepada hewan atau binatang. Jadi ini merupakan kata yang khusus. Karena menetap itu memiliki arti yang cukup luas atau kata yang bersifat umum. Tidak Ibu jelaskan lebih panjang karena sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ibu lanjutkan pada unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital seperti yang sudah kalian ketahui bahwa huruf kapital itu merupakan huruf besar, yaitu huruf yang biasanya menggunakan huruf kapital itu adalah pada kata yang menyatakan tempat, pada kata yang menyatakan nama jalan, pada kata yang menyatakan nama seseorang. Nama orang itu wajib huruf kapital awal hurufnya ya. Contoh pada kata Kota Yogyakarta pada kalimat salah satu wisata andalan Kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Nah, Kota Yogyakarta, kota ini di sini huruf K-nya huruf kapital atau huruf besar. Yogyakarta Y-nya huruf besar atau huruf kapital. Kenapa? Karena menyatakan tempat. Yang kedua, Pantai Parangtritis. Kalimatnya sama, tetapi Ibu bikin beda. Di sini P, Pantai Parangtritis menyatakan sebuah tempat. Jadi harus huruf kapital awalnya. P untuk pantai, P untuk Parangtritis. Contoh yang ketiga, Pantai Senggigi. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata yang berada di Nusa Tenggara Barat. Nah, Pantai Senggigi ini merupakan nama tempat. Pantai P-nya besar, Senggigi S-nya harus besar. Kemudian, ini bisa juga di Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan nama kota Nusa Tenggara Barat. N-nya huruf besar, T-nya huruf besar, dan B-nya huruf besar. Nah, Ibu yakin penggunaan huruf kapital ini kamu sudah bisa pahami dengan baik. Ibu lanjutkan kepada unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu penggunaan kalimat bermajas. Nah, ada beberapa kalimat bermajas yang biasanya dipakai dalam teks deskripsi. Silakan perhatikan layar. Itu ada 6 yang Ibu cantumkan di sini sesuai dengan LKS kalian. Yang pertama adalah majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini adalah gaya bahasa yang menyampaikan seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seolah-olah seperti manusia. Jadi misalnya pensil itu merupakan benda mati, tetapi dalam sebuah teks deskripsi bisa saja pensil itu memiliki sifat seolah-olah seperti manusia. Apa contoh kalimatnya? Perhatikan. Pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik tertiup angin sore. Pohon bambu itu merupakan benda mati. Seharusnya dia tidak memiliki sifat seperti seolah manusia, tetapi pada kalimat ini itu dia menggunakan majas personifikasi, berbisik-bisik tertiup angin sore. Nah, kata berbisik-bisik ini seolah-olah pohon bambu ini memiliki sikap seperti manusia. Nah, inilah yang disebut dengan gaya bahasa atau majas personifikasi. Kita masuk pada majas yang kedua. Kalau contoh pada LKS kalian itu daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Nah, daun kelapa itu adalah benda mati, seharusnya dia tidak bisa melambai, tetapi di situ dia dibuat seakan-akan memiliki sifat seperti manusia karena menggunakan majas personifikasi, jadi dia melambai kepadaku. Nah, itu dia ya. Kita masuk ke majas yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Maksudnya di sini adalah, jadi majas metafora ini menyampaikan pesan yang sama yang ingin disampaikan tetapi dalam bentuk sebuah ungkapan. Contoh pasar itu sudah dilalap si jago merah. Seperti yang sudah kita ketahui, si jago merah ini adalah api. Ya, tetapi
Ibu di sini menggunakan ungkapan si jago merah. Contoh di LKS kamu, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Nah, tangan kanan bercetak tebal. Tangan kanan di situ merupakan orang kepercayaan dari komisaris di perusahaan. Nah, dia menggunakan ungkapan tangan kanan. Nah, itu yang diganti, itu yang merupakan majas metafora. Kita lanjutkan kepada majas yang ketiga, asosiasi. Asosiasi merupakan majas atau gaya bahasa yang membandingkan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung. Kata sambungnya biasanya menggunakan kata bagaikan, bak, atau seperti. Contoh, perangainya keras seperti batu, percuma saja menasihatinya. Nah, asosiasi ini itu membandingkan dua hal yang berbeda tadi, ya. Keras seperti batu. Nah, batu di sini ini merupakan majas asosiasi, ya. Contoh di LKS kalian, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Pinang dibelah dua itu artinya mereka kembar atau memiliki kemiripan wajah atau memiliki mungkin kemiripan sifat yang hampir sama, begitu ya. Yang keempat, majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan berlebihan atau melebih-lebihkan, bahkan hampir yang tidak masuk akal. Jadi ini bisa dibilang majas yang lebay, begitu ya. Contoh, ketulusanmu membantuku setiap aku membutuhkan membuat hatiku meleleh. Nah, kalimat kata bercetak tebal, hatiku meleleh, ini pada dasarnya hati tidak bisa meleleh, tetapi dia menggunakan ini karena menggunakan majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Contoh yang kedua, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Nah, kata memeras keringat di sini itu terlalu melebih-lebihkan karena artinya mungkin orang tuanya sudah berusaha segala daya dan upaya untuk membuat anaknya agar dapat bersekolah, gitu. Ya. Majas yang kelima, eufemisme merupakan gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus atau kata-kata yang lebih baik atau lebih enak didengar, begitu ya. Contoh, permisi, saya izin ke kamar kecil. Nah, kamar kecil di sini kita sudah tahu bahwa kamar kecil di sini adalah toilet atau misalnya WC, begitu ya. Tetapi dia gunakan kata yang lebih halus atau kata yang lebih enak didengar, yaitu kamar kecil. Karena kalau kita gunakan WC kesannya sudah terlalu kasar, begitu. Contoh yang kedua, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel itu merupakan orang yang cacat. Nah, bisa saja kita menggunakan tiap universitas dan perusahaan sekarang mewajibkan menerima orang yang cacat. Nah, sementara itu merupakan kata-kata yang kurang baik, begitu. Seperti terlalu memojokkan seseorang. Jadi gunakan kata yang lebih halus seperti kata difabel, kamar kecil, dan contoh yang lainnya. Kalimat bermajas yang selanjutnya adalah majas simile. Majas simile ini merupakan majas yang hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata yang hubungannya itu bak, bagaikan, atau seperti. Hanya saja simile ini bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contoh, wajahmu bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari. Nah, di sini dia gunakan majas simile, yaitu mengumpamakan bahwa wajah seseorang itu seperti rembulan. Contoh yang kedua, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Nah, kata anak ayam di sini itu merupakan contoh dari majas simile, yaitu anak ayam di sini maksudnya adalah seperti anak yang memang kehilangan induknya, jadi luntang-lantung entah kemana, tidak tahu mencari induknya, begitu ya. Nah, kalian bisa baca kembali ini nanti supaya lebih dipahami ya, Nak. Ibu lanjutkan kepada kaidah kebahasaan yang selanjutnya, yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, ini hampir sama dengan kata umum dan kata khusus, kemudian hampir sama juga dengan kata yang bertujuan untuk mengkonkretkan, yaitu ada kata indah, elok, permai, molek. Nah, bervariasi di sini tentu saja maksudnya adalah beragam. Jadi,
kita itu menggunakan pilihan kata dalam teks deskripsi itu gunakan kata yang beragam atau bervariasi. Jangan pakai kata-kata indah saja terus. Kata indah ini juga memiliki kata yang bervariasi yang lain seperti elok, permai, molek, begitu. Kemudian yang kedua, menawan. Jangan hanya memakai kata menawan. Bisa memakai kata mengagumkan. Pemandangan pantai yang sangat mengagumkan. Jernih misalnya. Jangan selalu memakai kata jernih. Misalnya kamu buat sebuah teks deskripsi. Pada paragraf pertama kamu pakai kata jernih. Pada paragraf kedua juga jernih. Bisa kalian pakai kata bersih dan halus. Karena kata bersih dan halus itu juga merupakan hampir sama atau memiliki kemiripan arti dengan jernih. Gitu ya. Oke, baiklah anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan memberikan latihan kepada kalian berkaitan dengan materi yang baru saja ibu sampaikan kepada kalian tadi. Nah, latihannya adalah silakan perhatikan layar. Di sini ada sebuah teks deskripsi yang rumpang. Rumpang itu adalah teks deskripsi yang tidak lengkap, jadi dia memiliki ada beberapa kata yang hilang dalam teks deskripsi ini. Jadi ada 5 kata kalau ibu tandai di sini ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, dan 5. Jadi ada 5 kata yang hilang di sini. Ini adalah sebuah teks deskripsi yang berjudul wortel. Dia mengambil objeknya yaitu sebuah wortel. Nah, tugas kalian adalah melengkapi teks deskripsi yang berjudul wortel ini supaya dia menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Siapa sih yang tidak kenal wortel? Wortel sering diidentikan titik-titik makanan kelinci, dan di film kartun juga para kelinci biasanya digambarkan sebagai pencuri wortel. Nah, kalian isi titik-titiknya apa yang seharusnya ada dalam teks deskripsi yang berjudul wortel ini. Kata yang hilangnya apa? Kalian salin teks deskripsinya ke dalam buku latihan bahasa Indonesia. Kemudian kalian lengkapi kata yang hilang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan dimasukkan. Kalau sudah kalian masukkan katanya, silakan katanya digaris bawahi supaya ibu dapat melihat secara jelas kata mana yang kalian jawab atau kalian masukkan ke dalam teks deskripsi yang berjudul wortel ini. Ya, baiklah, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Ada pesan ibu untuk pada pertemuan yang selanjutnya, kita akan melaksanakan ulangan harian 1 untuk bab teks deskripsi. Untuk itu, ibu mengingatkan kepada kamu, silakan kamu buka kembali materi pembelajaran kita pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, supaya kamu dapat menjawab soal-soal ulangan pada pertemuan selanjutnya dengan baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.